Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kajian ilmiah eksakta tasawuf Islam dari guru kami Thoreqoh Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam NKRI harga mati, namo buddhaya, salam kebajikan. Ini banyak pertanyaan, salah satunya adalah Bagaimana cara syahadat yang bersaksi? bagaimana bersyahadat yang sebenarnya. Jadi ada dua unsur baku yang harus terpenuhi di dalam bersaksi ya. Kalau kalimat syahadatnya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kalimatnya. Tapi bersyahadat itu bukan mengucapkan kalimat syahadat. Kalau bersyahadat itu menyaksikan. Di syahadat itu namanya fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kata kerja, perintah. Syahadat itu artinya bersaksi. Di situ ada kalimat kerja, bersaksi, menyaksikan. Harus ada dua unsur mutlak yang harus dipenuhi. Satu, ada yang disaksikan, dan satunya lagi ada yang menyaksikan. Ini mutlak ya, harus. Jadi hukumnya itu pasti, tidak angan-angan, bukan rekaan atau tebakan hayalan kita, no. Sebab bersaksi harus ada yang disaksikan. Lewat apa? Ya lewat panca indera kita. Bisa dilihat, diraba, disaksikan, wujudnya nyata. Kapan? Di sini, di dunia ini, saat ini, sekarang. Jadi bukan besok, karena perintah syahadat itu sekarang. Sejak apa? Sejak Anda, saya, kami semua, dalam tanda kutip ya, masuk Islam. Masuk Islam loh ya. Itu syarat utamanya di rukun Islamnya itu berada di posisi pertama, teratas. Kenapa di posisi pertama? Itu posisi puncak dan posisi yang harus dipenuhi. Kenapa pertama ya? Karena utama. Posisinya di puncak, harus dipenuhi itu. Sebagai apa? Pondasi. Pondasi apa? Ibadah, semua ibadah kita. Jadi pondasinya seluruh ibadah kita itu sesungguhnya bersyahadat dulu, mengenal. Bersaksi itu kan harus menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan, mengenal. Kalau sudah kenal, qorib, dekat. Ya, kalau sudah dekat, enak. Qorib itu akrab. Kalau sudah akrab, enak kita komunikasi. Kayak dengan sahabat, teman, saudara, anda tolan keluarga.
Kalau kita sudah kenal kan enak, kita sudah akrab kan enak. Kalau kita tolong, umpama maaf minta tolong ini dan itu nak, ponakan kan enak, tapi bukan minta tolong saja ya, harus ada hubungan timbal balik, nggak bisa. Jadi intinya dulu di syahadat bersaksi, dimana di dunia ini sekarang saat ini ya. Jadi apa yang kau saksikan dalam syahadat? Ya bertemunya dirimu sebagai makhluknya dengan penguasa alam semesta. Yang apa? Yang kau dipinjam ruh olehnya, diperkenankan kau hidup di dunia ini. Mengisi apa? Mengisi waktumu menunggu ajalmu. Ya, sekali lagi, yang kau diperkenankan olehnya hidup sebagai hambanya di dunia ini sekarang. Yang kau diperkenankan untuk apa? Mengisi hidupmu. Dengan apa? Beribadah. Untuk apa? Yaitu untuk menunggu saat ajalmu, selesainya jasadmu, selesainya anak ruh ya. Kau itu anak ruh. Jadi diperkenankan oleh Tuhanmu untuk sementara hidup di dunia ini sebagai hambanya. Untuk apa? Berbakti, berabdi. Dari ketemu, kenal, akrab. Makanya ada ayatnya itu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Akrobu akrab, wa nahnu, maka sesungguhnya aku, akrobu dekat, akrobu itu akrab, lebih dalam lagi dari dekat. Akrobu ya, akrab, dekat sekali, ilaihi, maka sesungguhnya kamu, aku lebih dekat padamu daripada ulat rahimmu, sangat dekat. Kenapa? Saking dekatnya sampai nggak terlihat, paham ya, sampai nggak terlihat, nggak terasa, nggak teraba, saking dekatnya. Ini tangan ini jarak sekian, kelihatannya. Kalau dekat begini bagaimana coba? Tidak kelihatan. Saking dekatnya. Ini jarak segini nih, kelihatannya. Anda di situ, saya di sini, dekat ya. Kalau saya dekat sekali sampai menutup kamera, kira-kira kelihatan tidak saya? Tidak. Saking dekatnya itu, saking dekatnya sampai nggak kelihatan. Maka begitu. Kenapa nggak kelihatan? Karena alamatnya ada padamu, ya ruhmu itu. Ruhmu itu anak dari yang maha ruh. Siapa yang menciptakan alam semesta? Yang menciptakan Anda dan saya. Jadi nggak menggurui, sama-sama belajar di sini. Ya dari pertemuan itu, kalau sudah bersaksi, artinya kan ketemu. Ya begini, pertemuan itu di sini sekarang, wujudnya nyata, bahkan lebih dari nyata. Apa? Tingkatannya dipasti, itu di atasnya pasti lagi mutlak dan harus. Jika nggak ketemu sekarang, kapan lagi? Besok, nunggu mati. Orang kita lagi sadar gini, nggak ketemu kok apalagi mati. Nggak bisa, harus sekarang. Bagaimana cara bersaksinya? Ada kata bersaksi kok, yang menyaksikan. Ya sekarang, kau cari utusannya. Kau cari rasulnya.
Sekarang Rasulun min anfusikum, apa? Di zamanmu sendiri, apa? Yang dekat denganmu, yang sezaman denganmu. Ingat ya, Muhammad itu nabi. Nabi itu jasadnya. Iya, jasadnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Ruhnya Rasulullah. Ruhnya Nabi Muhammad Rasulullah. Makanya ada yang bilang, ada yang memanggil Nabi Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah. Apa? Jasadnya Nabi, ruhnya Rasul. Di mana alamat Tuhanmu? Ya di situ. Alamatnya di jasadnya Nabi. Namun bukan jasadnya Nabi, ruhnya Rasulullah. Rasulullah apa? Utusan apa? Yang diutus oleh Yang Maha Mutlak Allah Subhanahu wa taala, mewakili dirinya yang berwujud nur hadir di dunia, diwadahi oleh jasadnya Nabi Muhammad bin Abdullah. Jelas? Ya, Jelas. Allah Subhanahu wa taala yang laisa kamislihi sayun, yang tidak serupa dengan makhluknya, itu berada di dimensi mutlak, di dimensi kodim. Kapan? Sekarang juga ada, namun beda dimensi dengan kita. Beliau di dimensi maha metafisika, sedang apa? Rasulullah di dimensi metafisika. Karena apa? Utusannya, wakil dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, wujudnya apa? Ruh. Siapa yang suci? Ruhnya siapa? Rasulullah. Ya. Ruhnya Rasulullah diwadahi oleh jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, di situ alamannya Allah. Bukankah Rasulullah itu pernah bilang, innani ana Allah. Loh, Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad bin Abdullah, yang di dalamnya tuh Rasulullah. Ya, di dimensi metafisiknya itu terhubung lurus ke atas kepada yang maha roh, Allah Subhanahu wa taala, yaitu utusannya, itu wakilnya di dunia. Berwujud apa? Berwujud apa wakilnya Allah Subhanahu wa taala di dunia? Berwujud ruh. Ruhnya siapa? Rasulullah. Diwadahi apa? Siapa yang mewadahi? Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau Nabi Muhammad bin Abdullah sekaligus Rasulullah, yang di dalamnya Nabi Muhammad itu ruh suci Rasulullah Muhammad, yang dia mewakili, diutus oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu bilang, yang bilang kan Muhammad, Nabi Muhammad, innani ana Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Yang bilang Nabi Muhammad. Itu jasadnya loh ya. Sesungguhnya yang bilang itu bukan jasadnya, ruhnya, wakil Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kau bilang innani ana Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Loh, yang bilang siapa? Jasadnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang di dalamnya apa? Rasulullah. Rasulullah itu apa sih? Wakil utusan Allah di dunia. Alamannya Allah ya di situ, di Rasulullah. Nah, yang sekarang karena Nabi Muhammad sudah berlindung, Nabi Muhammad itu
khatamul Ambiya. Ambiya, terakhirnya nabi ya. Namun ruhnya Rasulullah nggak pernah mati, saudara, nggak pernah meninggal. Yang meninggal itu jasadnya Rasulullah yang pada waktu itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi Khatamul Nabi, Nabi terakhir. Nabi terakhir Nabi Muhammad berpulang, berlindung. Ruhnya, jangan kau bilang meninggal, abadi. Sifat ruh itu ya abadi. Karena apa abadi? Ya dari yang maha abadi, abadi ruh ini. Dan akan turun. Apa? Turun menjadi warisnya ruhnya Rasulullah. Ya, para apa? Ambiya. Yang sekarang itu wal ulamaul Al ulama warasatul ambiya. warasatul ambiya. Apa? Ulama pewaris nabi. Nabi Muhammad sudah berlindung, berpulang, saudara. Namun ruhnya mewaris. Namun power mutlak, power Rasulullah nggak pernah surut, nggak pernah sedikit pun berkurang dari kadarnya. Tetap Rasulullah nggak pernah mati, nggih. Saudara, nggak pernah meninggal. Rasul yang ruh itu sebenarnya tidak pernah meninggal. Ruh itu abadi. Turun al ulama warasatul ambiya. Yang sekarang apa? Dinamakan waliyam mursida. Ya. Ayatnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa yang ada di zamanmu sekarang, saat ini, di sini, di dunia sekarang, di mana? Di Indonesia ya, kabar baiknya. Jadi utusan Allah yang waris, tidak berkurang kadar kodimnya, tidak berkurang kadar nurnya, tidak berkurang kadar kerasulannya, itu ada di Indonesia. Maka cari olehmu apa? Tuhan yang wujud. Di mana? Di sini. Kapan? Saat ini. Tepatnya sekarang. Cepat-cepat. Supaya apa? Kita ini sementara ngisi hidup di dunia ini kan untuk menunggu pulang ya. Jadi supaya apa? Jalan kita pulang itu terang, pasti, jelas, mutlak. Jadi nanti setelah ruh kita ini ya, ruh kita ini sebenarnya pinjaman apa? Pecahan dari nurnya sendiri Allah Subhanahu wa taala, dan tidak aku ciptakan dan aku tiupkan sebagai dari ruhku, yang jelas toh, dan kutiupkan sebagian dari ruhku loh lah, jelas toh ya. Ada padamu, ada padaku, ada pada kita semua. Kapan? Sekarang. Supaya apa? Menemukan, kenal. Makanya di rukun Islam pertama itu bersaksi dulu ya. Dari 5 itu kenapa yang pertama pondasi bersaksi dulu? Apa? Bertemu. Kapan? Sekarang. Biar apa? Kita mengenal. Kalau mengenal kita bisa dituntun apa? Mencari jalan pulang, supaya bisa pulang. Kita ini anak-anaknya ruh dari yang mutlak Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Bisa pulang ke Bapak ruh. Melewati apa? Rasulun min anfusikum. Beliau yang mengajarkan bagaimana jalan itu sekarang terang benderang. Dialah
juru selamat, dialah yang beliau Rasul min anfusikum itu yang mengabarkan berita kebahagiaan. Ya, beliau yang menggulung semua karma kita, beliau yang membasuh, membersihkan seluruh kesalahan kita. Supaya apa? Kita suci, bersih. Kenapa harus suci? Hanya yang suci yang bisa kembali kepada yang maha suci. Sebab jika masih kotor di dunia ini mutlak nanti dibersihkan. Supaya apa? Memenuhi standar kelayakan. Kembali ke siapa? Kembali kepada yang maha suci. Sebab hanya yang suci bisa kembali kepada yang maha suci. Siapa? Ya, beliau Bapak Rohani kita. Yang Anda saya sepakat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah. Bagaimana kau menempuh jalan itu? Jalan pulang, carilah Walia Mursidah. Beliau master, guru, penuntun ruhani. Karena di Toreko ini, Toreko Nasobandia Kolidiyah Nusantara ini, sekolah ruhani, sekolah ketuhanan, sekolah untuk mencari jalan pulang. Nggak muluk-muluk bersaksi ketemu dulu. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya, bagaimana tekniknya, bagaimana jalannya, bagaimana rukun syarat, tata cara di sini, sekolah ini. Maka barang siapa yang tidak terbelit baiat pada lehernya, itu dipastikan tidak selamat. Karena apa? Tidak mengenal Tuhannya. Di sini di dunia ini, jika kau tidak kenal Tuhanmu di dunia ini sekarang, kau tidak akan pernah ketemu Tuhanmu nanti di akhirat. Karena di sini kau nggak tahu, di sana tambah buta. Karena di akhirat setelah alam kehidupan ini berakhir, ruhmu keluar dari jasadmu tanpa penuntun. Ruhmu tanpa penuntun akan sesat. Siapa yang menuntun? Walia Mursidah. Karena begini ya, bisa saya pastikan, umpama kata Anda saya ini lagi hidup sekarang, tiba-tiba direnggut ruh kita dari jasad kita. Ini ibarat kita itu sekarang terang, terus kita dikarungi. Habis dikarungi kita dimasukkan mobil, kita nggak bisa lihat kita kemana, berapa jarak, dimensinya, kita nggak tahu. Tiba-tiba sampai di tempat, karung itu dikeluarkan dari mobil dan kita dilempar ke hutan, ke tempat yang asing bagi kita. Ingat ya, kematian itu begitu prosesnya. Tiba-tiba kita dilempar, kita berada di suatu tempat yang kita sendiri tidak pernah mengunjungi pada saat hidup. Asing ya tempat itu, gelap. Jadi tanpa tuntunan guru mursyid, walia mursyida ini, ruhmu, saya pastikan ya, saya pastikan ruhmu, saya pastikan ini akan tersesat. Di sana gelap, kita nggak tahu arah, mau ke atas, ke bawah, kiri, kanan, depan, belakang, nggak jelas. Nggak percaya mati dulu, nggak percaya saya mati dulu ya, sebab nggak mudah loh. Sakaratul maut itu nggak mudah. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak Anda saya, siapa lagi? Sayang ya. Jadi harus bertemu Tuhannya di sini sekarang. Walia Mursidah, seorang guru rohani. Anda harus bertemu dulu itu supaya metode, cara, teknik, jalan itu dikasihkan kepada Anda sekalian.
Jadi bersaksi itu ketemu dulu orang yang bisa menuntun kau. Kenal akan Tuhanmu. Ya, itu saja bersaksi. Oke. Sekarang habis dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya limpahkan ini Sohibul Bed ini. Silakan Mang Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Begitu jelas saudara kita memaparkan tentang cara syahadat yang bersaksi atau syahadat itu mesti bersaksi. Karena selama ini secara umum bahkan mungkin dibilang 99,99% orang yang mengaku umat beragama Islam syahadatnya hanya sebatas ucapan lisan. Sementara makna kalimat dari syahadat itu sendiri adalah aku bersaksi. Betul nggak? Betul. Nah, ketika ada kalimat aku bersaksi, itu jelas yang tadi Kang dibilang itu adalah kata kerja. Mestinya ketika ada kalimat aku bersaksi, itu mesti ada yang kita saksikan dan ada yang menyaksikan kita. Nah, kalau syahadatnya cuma sebatas ucapan lisan, secara hakikat syahadatnya itu tidak sah atau batal. Bahkan palsu. Belum Islam. Belum. Nah, karena apa? Karena syarat rukun pertama masuk Islam adalah bersahadat. Nah, bersahadat itulah sebuah penyaksian. Jadi bukan sebuah ucapan. Nah, tanpa kita berucap, ketika kita sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka disitulah terjadi yang namanya sebuah penyaksian. Ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Sah. Nah, jadi bagaimana agar syahadat kita bersaksi akan Allah dan Rasulullah? Yang pertama kita cari dan harus kita temukan adalah Rasulun min anfusikum. Nah, karena Rasulun min anfusikum itulah Rasul di zamannya masing-masing, termasuk di zaman ini. Ya. Karena selama ini menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan Rasul terakhir. Bukan begitu, Bang Li? Ya. Nah, sebenarnya Nabi Muhammad itu memang Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Akan tetapi Rasul itu bukan jasad, tapi apa ya? Jadi Rasul. Karena selama ini menganggap bahwa Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu adalah satu dimensi atau satu apa ya? Satu kata atau satu kalimat. Sedangkan yang namanya Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad adalah dua dimensi yang berbeda. Nabi Muhammad itu seorang manusia yang akan mengalami kematian, sedangkan Rasulullah Muhammad itu nurun ala nur atau cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis-lapis. Cahaya Allah itu sendiri yang sifatnya kekal atau baku. Nah, bahkan Rasulullah Muhammad ada di setiap zaman. Baik sebelum ada Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Nabi Muhammad sampai di saat ini, di zaman ini. Makanya sudah jelas di surat At-Taubah 1 ayat 128 sudah dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan dari kaummu sendiri. Nah,
sekarang ini kita sudah tidak di zaman Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada di zaman yang sudah terlewat 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih. Nah, sedangkan kita ada di zaman ini, di saat ini. Maka yang harus kita temukan adalah Rasulun min anfusikum yang di zaman sekarang ini. Nah, untuk mencari Rasulun min anfusikum itu memang tidak mudah. Karena bisa dibilang hanya orang-orang pencari Tuhan yang akan bertemu dan menemukan Rasulun min anfusikum. Nah, ketika kita sudah bertemu dengan Rasulun min anfusikum, Rasul di zaman ini, maka segeralah berbaiat padanya. Karena Rasulun min anfusikum itulah utusan Allah di zaman ini. Rasulun min anfusikum itulah utusan Allah di dunia. Rasulun min anfusikum itulah rajanya manusia. Rasulun min anfusikum adalah kekasih Allah. Nah, maka carilah dan temukanlah Rasulun min anfusikum yang ada di zaman ini. Ketika kita sudah ketemu Rasulun min anfusikum, atau di zaman sekarang disebutnya al-ulama warasatul anbiya atau disebut waliya mursida, maka di situ kita syahadatnya secara otomatis akan bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Nah, ketika kita syahadatnya sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka barulah kita masuk Islam secara kafah, lahir dan batin. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas kepercayaan, identitas, ataupun hanya sebatas merek agama. Islam itu mesti kafah, masuk secara zahir dan batin. Nah, untuk itu saya mengajak saudara-saudari untuk mencari Rasulun min anfusikum agar syahadatnya bisa bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Karena sesungguhnya sebelum syahadatnya bersaksi akan Allah dan Rasulullah, secara hakikat itu belum Islam. Dan itu artinya sebelum syahadatnya bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka belum bisa melaksanakan rukun Islam setelah syahadat. Karena rukun Islam setelah syahadat adalah praktek dari kesaksian syahadat itu sendiri. Makanya dalam praktek sholat sering kita baca atau kita ucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Wajahnya ya, bukan wajah Allah, wajahnya. Nah, ketika syahadatnya belum bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka dipastikan di dalam sholat yang hadir adalah angan-angan sendiri, baik itu berupa kebutuhan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika syahadatnya sudah bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka di awal dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika syahadatnya sudah bersaksi akan Allah dan Rasul, ketika menyebut Allahu Akbar, dia akan menghadirkan sifat dan wujudnya.
dan akan merasakan getaran kehadirannya. Maka orang-orang yang telah mengenal Allah atau orang-orang yang beriman, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bergetar kolbunya. Nah, untuk itu kami di sini dari Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara secara terbuka dan menyampaikan bahwa kami telah bertemu dengan Rasulullah min anfusikum. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang tertarik atau ingin mempelajari lebih dalam bagaimana agar syahadat bersaksi akan Allah dan Rasulullah, maka bergabunglah bersama kami di Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, saya mau bertanya tentang bagaimana caranya menemukan Rasulullah di zaman sekarang. Monggo. Selaku saya orang awam butuh penjelasannya. Apa dia seorang ulama di masa ini dan bagaimana ciri-cirinya? Katanya Rasul itu ada di zamanmu. Mohon petunjuknya bagi senior-senior saya. Baik, Silakan. Kang Li, silahkan di ini dulu. Jadi pertanyaannya simpel. Bagaimana ciri-cirinya ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi kerasulan Rasulullah Muhammad. Itu cirinya simpel. Dia yang mengajarkan kepadamu apa? Bahasa langit. Apa? Bahasa kalamullah. Apa kalam itu? Apa yang daripadanya turun pada kita, dari yang maha kodim turun ke yang kodim. Apa? Rasul min anfusikum, yang dibawalah Rasulmu zaman ini sekarang di sini di dunia. Ciri-cirinya apa? Dia yang mengabarkan kepadamu berita kebahagiaan. Apa? Sudah ada yang akan mengajarkanmu mengenal Tuhanmu. Kapan? Sekarang. Yang kedua, dia juru selamat. Dia mempunyai sifat menyelamatkan ruhmu supaya bisa mengenal dan kembali menempuh jalan kembali kepada yang maha hidup, bisa pulang. Ngobrol santai sambil ngopi. Beliau yang memberikanmu nur iman dan nur kitab. Dia yang mengajarkanmu nur iman dan nur kitab. Kenapa iman? Karena iman itu ditanamkan. Ya. Mungkin untuk jawabannya dibikin sesimpel mungkin, Mbak Di ya. Karena kita juga Penghalang suara. enggak waktu juga ya. Terus cuacanya juga agak kurang mendukung ini. Di jawabannya baik, ini turun rahmat. Beliau ada di keramaian, ada di antaramu. Bagi yang berisi bisa menemukannya. Ibarat kata apa?
Hmm. Ibarat kata apa? Itu tarik itu. Nah, ke sana bawa ada. Bawa ke sana. Kalamullah yang membacakan kepadamu kalamullah, dia membawa risalah dari langit untuk disampaikan kepadamu. Dia sembunyi di keramaian. Kebetulan beliau adalah pewaris. Pewaris apa? Kerasulan yang ada di dunia ini sampai sekarang di tengah-tengah kita. Cari olehmu guru yang bisa menuntunmu, menuntun rohanimu kembali padanya. Itu saja. Ini yang dicari oleh 8 juta manusia di dunia. 8 juta miliar. Mungkin ada sedikit tambahan ya, dan untuk saling melengkapi saja. Bagaimana kita menemukan Rasulullah Anfusikum di zaman ini? Sebenarnya jawabannya pun sangat simpel dan sangat sangat mudah. Bagaimana kita bisa menemukan Rasulullah min anfusikum di zaman ini? Maka carilah seorang manusia yang mampu menerangkan tentang Rasulullah atau tentang Rasulullah min anfusikum itu secara ilmiah. Ilmiah itu tidak terbantahkan. Nah, barang siapa telah ketemu dengan seorang manusia yang telah menerangkan agama secara ilmiah, maka sudah dipastikan dialah seorang Rasulun min anfusikum. Dialah utusan Allah di dunia. Dialah manusia kekasih Allah, dan dia manusia sang pembawa wasilah. Hanya saja ketika kita melihat secara zahirnya, dia biasa-biasa saja. Bahkan mungkin kita bisa melihatnya sangat-sangat sederhana. Baik itu dalam penampilan, gaya bahasa atau bicara, dia biasa-biasa saja. Itu yang membuat orang tersamarkan. Karena selama ini banyak yang mengira bahwa al-ulama warasatul anbiya itu adalah para ulama, kiai, ustadz, terus habib dan lain sebagainya. Padahal yang disebut al-ulama warasatul anbiya itu adalah seorang manusia yang telah menerima estafet kerasulan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ya seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya sampai kita menemukannya. Dan alhamdulillah di sini di Tarekat Naksabandiyah Holidiyah Nusantara telah ketemu dengan Rasulullah min anfusikum. Mungkin obrolan kita untuk sementara sampai di sini dulu, ditutup dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi.